sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia untuk SMA tentang teks eksposisi. Baik, pengertian dari teks eksposisi. Teks ini adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu topik atau isu dengan tujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca. Manfaatnya meningkatkan kemampuan pembaca dalam memahami dan menganalisis suatu topik atau isu. Yang kedua itu membantu pembaca dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Yang berikut struktur dari teks eksposisi. Yang pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan penulisan. Yang kedua, isi yang berisi penjelasan atau gambaran. Yang ketiga itu kesimpulan yang berisi rangkuman atau penegasan tentang topik atau isu. Yang berikut, ciri kebahasaan menggunakan bahasa yang formal dan objektif, menggunakan istilah-istilah teknis dan relevan, jelas dan rinci. Contoh, pengaruh media sosial terhadap remaja. Pendahuluan, media sosial ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja saat ini. Namun pengaruh media sosial terhadap remaja masih menjadi perdebatan. Isi, media sosial dapat memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap remaja. Di satu sisi media sosial membantu, namun di sisi lain media sosial juga dapat menyebabkan remaja menjadi lebih introvert dan kurang berinteraksi dengan lingkungan. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia untuk SMP tentang teks narasi. Baik, mari kita lihat pengertian dari teks narasi. Teks narasi adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menceritakan suatu kejadian atau pengalaman. Manfaat dari teks narasi itu sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan pembaca dalam memahami dan mengenal suatu kejadian atau pengalaman. Yang kedua, membantu pembaca dalam mengembangkan kemampuan menceritakan suatu kejadian atau pengalaman. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pembaca dalam mengungkapkan pendapat atau gagasan. Yang berikut struktur dari teks narasi. Struktur dari teks narasi yang pertama itu pengenalan tokoh dan latar. Yang kedua, cerita atau kejadian yang dialami tokoh. Dan yang ketiga itu kesimpulan atau penutup. Ciri kebahasaan dari teks narasi yang pertama itu menggunakan kata-kata yang konkret dan spesifik. Yang kedua, menggunakan kalimat yang naratif dan rinci. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang formal, objektif, jelas, dan rinci. Yang berikut itu contoh dari teks narasi. Di sini contoh yang saya ambil itu contoh pengalaman liburan ke pantai. Baik, teks narasinya seperti ini. Saya pergi ke pantai bersama keluarga saya pada liburan musim panas. Kami berenang, bermain pasir, dan menikmati matahari. Saya sangat menikmati liburan tersebut dan tidak sabar untuk kembali lagi ke pantai. Sekian dan terima kasih.